Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yana Prilecia dan sekarang saya akan mempresentasikan tentang sejarah manajemen. Diawali dengan apa itu manajemen? Manajemen adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Nah, pengertian manajemen ini berdasarkan James A. Stoner dan Charles Wankel. Terdapat 5 era yang membentuk perjalanan sejarah manajemen ini. Yang pertama itu ada early management, classical approach, behavior approach, quantitative approach, dan juga yang terakhir ada contemporary approach yang kita gunakan sampai sekarang ini. Nah, manajemen itu ternyata sudah ada dari zaman dahulu pada era early management. Nah, contoh-contohnya itu yang pertama ada Egyptian Pyramid atau piramida Mesir dan juga The Great Wall of China. Nah, pembangunan piramida dan The Great Wall of China ini tentunya membutuhkan waktu yang lama dan juga sangat banyak pekerja dan juga pasti tidak mungkin mereka bekerja tanpa adanya orang yang mengarahkan. Maka dari itu, pasti saat pembangunan tersebut adanya orang yang mengatur seluruh proses pembangunan ini yang sekarang kita sebut dengan manajer dan proses ini kita sebut sekarang dengan manajemen. Nah, di era early management ini ditandai dengan adanya pada tahun 1776 yaitu oleh Adam Smith mempublikasikan buku yang berjudul The Wealth of Nations. Nah, bukunya ini berisi mengenai teori pembagian tugas atau job specialization. Nah, ini berisi mengenai menjelaskan mengenai pembagian tugas-tugas berbeda ke masing-masing kelompok tenaga-tenaga kerja tertentu yang dinilai akan jauh lebih efisien jika dikerjakan secara berulang-ulang dan juga dikelompokkan. Nah, kesimpulannya dari pembagian tugas ini itu lebih menghemat waktu dan meningkatkan keterampilan para pekerjanya. Selanjutnya, di era early management ini juga ditandai dengan adanya revolusi industri. Nah, revolusi industri ini itu terjadi itu adanya perkembangan teknologi yang membuat para manajer itu diperlukan untuk mengetahui seperti forecast demand, kecukupan bahan baku, pembagian tugas, dan lainnya. Dari era inilah ilmu manajemen pun mulai semakin dibutuhkan dan akhirnya berkembang. Ada 4 pendekatan terhadap awal mulanya ilmu manajemen ini. Yang pertama itu ditandai dengan pendekatan klasikal atau classical approach yang terjadi pada tahun 1911 sampai 1947. Nah, dimulainya itu pada tahun 1911 itu oleh Frederick Winslow Taylor, dia menciptakan buku Principles of Scientific Management. Nah, isinya itu menjelaskan mengenai teori scientific management dan juga dia berkata bahwa ada one best way untuk melakukan suatu pekerjaan karena dia merasakan adanya ketidakefektifan ketika suatu pekerjaan itu dilakukan menggunakan teknik yang berbeda oleh setiap orang. Jadi di sini dia menggunakan pendekatan saintifik untuk mengatur hal ini. Dan dia juga akhirnya dikenal sebagai bapak atau father dari scientific management. Nah, pengikut dia ini itu ada sepasang suami istri yaitu Frank dan Lillian Gilbert. Nah, Frank dan Lillian Gilbert sendiri dia itu mempelajari mengenai bagaimana caranya untuk mengeliminasi hand body motions yang tidak efisien menggunakan pendekatan sains. Dia menciptakan suatu alat yang bernama microchronometer. Nah, alat ini itu berfungsi untuk mencatat gerakan-gerakan dan waktu yang dibutuhkan oleh para pekerja. Nah, dia juga menciptakan 17 basic hand motions yang kemudian disebut Terblix. Nah, 17 basic hand motions ini juga digunakan untuk mengefisienkan gerakan-gerakan kerja. Jadi dapat dijadikan sebagai patokan untuk menganalisis apakah ada gerakan-gerakan kerja yang tidak dibutuhkan sehingga bisa dibuang dan dapat menjadi lebih efektif. Nah, setelah teori saintifik muncullah teori selanjutnya yaitu teori administratif. Nah, teori administratif itu adalah mengenai apa yang harus dilakukan manajer supaya dapat melakukan manajemen yang baik. Nah, orangnya itu ada Henry Fayol. Dia itu menciptakan 5 fungsi manajemen yang terdiri dari planning, organizing, commanding, coordinating, dan juga controlling. Selain itu, Henry Fayol juga menciptakan 14 principles of management sebagai teori manajemen lanjutannya. Setelah Henry Fayol, itu ada Max Weber. Max Weber, dia itu adalah sosiologis Jerman yang mempelajari teori organisasi. Dia juga menciptakan teori birokrasi. Jadi teori birokrasi itu adalah
organisasi yang menggunakan prinsip pembagian tugas, hierarki, peraturan, dan lainnya. Nah, dia menyebut ini dengan birokrasi yang ideal, akan tetapi dia sadar bahwa hal ini sulit untuk diimplementasikan, sehingga dia pun menjadikannya sebagai patokan untuk teori tentang bagaimana seharusnya pekerjaan bisa dilakukan. Nah, teori ini itu sampai sekarang digunakan bagi banyak organisasi. Pendekatan selanjutnya itu adalah behavioral approach atau disebut juga management science. Nah, pada era ini merupakan awal mula terciptanya pendekatan perilaku terhadap suatu pekerjaan. Dimulai dengan tahun 1924, itu ada Hawthorne Studies. Jadi, mereka melakukan eksperimen mengenai efek pencahayaan terhadap tingkat produktivitas kerja pada beberapa kelompok kerja tertentu, dan juga pada tahun 1927 ada Elton Mayo dan kawan-kawan ikut melanjutkan studi ini, dan mereka itu mendesain beberapa eksperimen ini sehingga lebih lengkap lagi, dan juga dari pendekatan ini mereka pun membantu bagaimana sekarang organisasi itu diatur seperti cara berkomunikasinya, lalu dari pendekatan behavioral ini atau pendekatan perilaku ini pun membantu bagaimana manajemen itu membentuk teori-teori motivasi, perilaku suatu kelompok, dan lainnya. Nah, dan selanjutnya itu ada quantitative approach. Nah, pendekatan ini itu berhubungan dengan statistika, model optimisasi, model informasi, simulasi komputer, dan teknik kuantitatif lainnya yang terkait aktivitas manajemen. Nah, salah satu contohnya itu seperti ada teori economic quantity model yang membantu manajer itu mengoptimalkan level inventory. Jadi, ini berhubungan juga dengan manajemen. Lalu pada tahun 1950-an ada Edward Deming dan juga Joseph M. Juran yang menciptakan Total Quality Management atau TQM. Nah, dia itu menjelaskan mengenai sistem manajemen kualitas yang berfokus pada pelanggan dan juga berfokus pada peningkatan perbaikan yang berkelanjutan. Selanjutnya, di era yang terakhir itu ada contemporary approach. Nah, di pendekatan ini itu manajemen mulai menganalisis tentang apa yang berada di luar organisasi seperti faktor lingkungan sekitar dan lainnya. Dan juga di sini itu belajar mengenai sistem terbuka dan juga sistem tertutup. Nah, sistem tertutup itu merupakan sistem yang tidak dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya, sedangkan sistem terbuka itu dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya. Nah, manajemen ini diatur dengan mempertimbangkan salah satu faktor ini juga. Organisasi itu biasanya diatur dengan sistem terbuka. Dalam mempertimbangkan faktor ini, itu berbeda dengan mempertimbangkan faktor internal lainnya yang terdapat di organisasi. Karena faktor ini itu tidak pasti atau berubah-ubah seiringnya waktu. Maka dari itu, manajer pun menggunakan contingency approach. Nah, contingency approach itu apa? Contingency approach merupakan pendekatan yang itu berdasarkan situasi. Jadi organisasi itu sudah pasti berbeda-beda dan juga menghadapi situasi yang berbeda-beda. Maka dari itu membutuhkan teknik manajemen yang berbeda-beda juga antar organisasinya, sehingga muncullah pendekatan tersebut. Nah, ini merupakan referensi-referensi yang digunakan untuk menjelaskan alur dari sejarah manajemen. Sekian merupakan penjelasan mengenai sejarah manajemen dari awal mulanya sampai manajemen yang kita gunakan sekarang ini. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.